Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa ya. Ibu berharap pagi ini kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca atau berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pembelajaran ibu mulai, ibu akan melakukan pengabsanan dulu ya. Baik, ibu panggil ya satu persatu namanya. Nisa, hadir. Bayu, hadir. Ani, hadir. Septi, hadir. Hadir semuanya ya anak-anak. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Untuk poin-poin yang akan dipelajari hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang definisi iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tentang dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan malaikat. Yang ketiga yaitu kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dan perilaku dari malaikat. Yang keempat, kita itu akan mempelajari tentang nama dan tugas malaikat. Oke, untuk metodenya hari ini, Ibu akan menggunakan metode ceramah dan juga diskusi. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih kepada anak-anak. Kalian bebas untuk menjawabnya, oke? Baik, siapa yang tahu siapakah malaikat itu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Oke, Ani mau menjawab. Ya, betul. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Ya, tadi jawabannya dari Ani itu betul sekali. Lalu, apakah ada yang ingin menjawabnya lagi? Ya, Bayu. Ya, betul. Jawaban dari Bayu itu malaikat itu yang bertugas mencatat perbuatan-perbuatan kita. Oke, baik. Nah, jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang Allah menciptakannya, mereka itu sebagai utusannya, yang ditugaskan untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, sebelum kita masuk ke definisi iman kepada malaikat, Ibu ingin bertanya, lagi nih, siapa yang tahu iman kepada malaikat itu masuk rukun iman yang keberapa ya? Ayo. Oke, baik sekali. Betul sekali anak-anak, iman kepada malaikat Allah itu masuk ke dalam rukun iman yang kedua. Oke, jadi Ibu jelaskan ya definisinya. Definisi iman kepada malaikat itu yaitu iman itu sendiri memiliki arti percaya dan yakin. Sedangkan iman kepada malaikat yaitu berarti yakin dan percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan dari cahaya dan Allah tugaskan untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, Ibu akan bacakan nih dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan malaikat, yaitu ada di surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastaghfirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Jadi anak-anak, kita sebagai umat Islam, walaupun ternyata kita tidak bisa melihat malaikat, walaupun malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat dan tidak pernah bertemu dengannya, kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk mengimaninya. Kita diwajibkan percaya dan juga yakin bahwa malaikat itu ada. Oke, setelah materi kita yang tadi yaitu tentang definisi iman kepada malaikat, terus kita telah mengetahui tentang dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan malaikat. Nah, sekarang
Ibu akan menjelaskan sifat dan perilaku dari malaikat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sifat dan perilaku dari malaikat itu. Yaitu yang pertama, malaikat selalu patuh terhadap perintah Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, yaitu malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum. Yang ketiga, yaitu malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Nah, setelah itu ibu ingin membuka pertanyaan nih. Barangkali dari anak-anak sekalian itu ada yang ingin bertanya, boleh ya? Oke, baik. Nisa mau bertanya apa? Ya. Oke, nah jadi pertanyaan dari Nisa itu begini ya. Apakah benar Bu, malaikat itu ada 10? Nah, jawabannya seperti ini ya. Sebenarnya dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara pasti ada berapa malaikat itu. Tapi dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Miraj dan beliau itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana ada 70.000 malaikat. Jadi sebenarnya itu malaikat itu sangat banyak, tapi dalam Al-Quran dan hadis yang dijelaskan di sana itu hanya ada 10 malaikat saja. Jadi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Tapi sebenarnya malaikat itu ada banyak sekali, banyak dan sangatlah banyak. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang nama dan tugas malaikat. Pasti kalian itu sudah tahu kan nama-nama malaikat itu siapa saja? Coba ya, kita sebutkan sama-sama ya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Betul sekali. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Yang keempat yaitu malaikat Israel. Yang kelima dan yang keenam itu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Dan yang kedelapan itu malaikat Atib. Yang kesembilan itu adalah malaikat Malik. Dan yang kesepuluh itu adalah malaikat Ridwan. Anak-anak, setelah kita menyebutkan nama-nama dari malaikat, sekarang kita akan coba menyebutkan tugas-tugas dari malaikat-malaikat itu. Ayo, yang pertama itu tadi malaikat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas untuk menyampaikan wahyu. Betul sekali. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Tugasnya yaitu memberikan rezeki. Betul sekali. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu tugasnya meniup terompet sangkakala. Betul sekali. Yang keempat yaitu tugasnya malaikat Israel ya, yang yaitu tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima dan yang keenam yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya yaitu menanyai di dalam alam kubur. Yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Tugasnya adalah mencatat amal semua perbuatan-perbuatan baik. Betul sekali. Yang kedelapan yaitu malaikat Atib. Tugasnya yaitu mencatat semua perbuatan-perbuatan buruk. Yang kesembilan yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu bertugas untuk menjaga pintu neraka. Dan yang kesepuluh yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu bertugas untuk menjaga pintu surga. Betul sekali. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyebutkan nama-nama dan tugas dari malaikat. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jadi hari ini tadi kita itu belajar tentang apa saja ya? Oke, betul sekali. Kita tadi belajar tentang definisi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua yaitu kita belajar tentang dalil Al-Quran yang berkaitan dengan malaikat. Yaitu surat apa ya tadi?
Betul sekali, surat Al-Anbiya ayat 19. Terus kita juga mempelajari tentang sifat dan perilaku malaikat. Ya, tadi kita juga sudah menjelaskan atau juga sudah menyebutkan nama-nama dan juga tugas dari malaikat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kalian semua hebat karena sudah bersemangat dan bahagia. Hari ini Ibu berharap kalian semua semangat dan terus belajar dimanapun itu. Tentunya dengan belajar, dengan semangat dan bahagia. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Kita bertemu lagi materi selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.